Ada hal-hal yang sebaiknya tetap menjadi rahasia, bukan karena kita ingin menyembunyikan sesuatu, tapi karena tidak semua orang berhak mengetahui segalanya tentang kita. Di dunia yang semakin terbuka, di mana privasi semakin kabur dan batasan semakin tipis, banyak orang tergoda untuk membagikan hampir semua aspek kehidupan mereka. Baik di media sosial, dalam percakapan sehari-hari, atau bahkan kepada orang yang baru saja dikenal. Dan tanpa disadari, informasi yang kita bagikan bisa menjadi bumerang yang suatu saat menyerang kita kembali. Mungkin terdengar ekstrem, tapi mari kita renungkan, apakah setiap orang yang mendengar cerita kita benar-benar ingin yang terbaik untuk kita? Atau bisa jadi mereka hanya mengumpulkan informasi untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam filsafat stoikisme, ada satu prinsip yang sangat penting, menjaga kehormatan dan martabat pribadi. Para filsuf seperti Epictetus dan Marcus Aurelius mengajarkan bahwa harga diri seseorang bukanlah sesuatu yang diumbar ke sembarang orang. Kehormatan adalah sesuatu yang harus dijaga dengan disiplin, bukan sekadar dipamerkan atau diumbar kepada dunia. Tapi masalahnya, dunia modern justru mendorong kita untuk berbagi lebih banyak. Media sosial, budaya oversharing, bahkan norma sosial yang menganggap keterbukaan sebagai tanda kejujuran dan kedekatan. Kita diajarkan bahwa membagikan cerita pribadi bisa membangun koneksi. Tapi apakah itu benar? Atau justru kita sedang membuka celah untuk dimanipulasi? Sadar atau tidak, setiap informasi yang kita bagikan memiliki harga. Terkadang harga itu dibayar dengan rasa malu di masa depan, terkadang dengan kehilangan kepercayaan, dan terkadang dengan pengkhianatan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, tidak semua orang akan menggunakan informasi itu dengan niat baik. Jadi, apa saja hal-hal yang sebaiknya tidak kita bagikan kepada siapapun? Apa dampaknya jika kita terlalu terbuka? Dan bagaimana menjaga batasan tanpa terlihat tertutup atau antisosial? Di video ini, saya akan membahas 8 hal yang tidak boleh kamu bagikan kepada siapapun. Tidak peduli seberapa dekat hubunganmu dengan seseorang, ada batasan yang perlu dijaga. Tonton video ini sampai akhir karena saya tidak hanya akan membahas apa saja yang harus dijaga, tetapi juga alasan psikologis dan filosofis di baliknya, agar kamu bisa lebih bijak dalam melindungi dirimu sendiri. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk berlangganan. Karena di sini kita membahas lebih dari sekadar teori. Kita belajar bagaimana memahami dunia dan diri kita sendiri dengan lebih dalam. Poin pertama, kehormatan. Menjaga reputasi itu penting. Kehormatan bukan sekadar nama baik atau citra yang terlihat dari luar. Kehormatan adalah inti dari siapa kita sebenarnya, sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar reputasi yang dibangun di mata orang lain. Ini bukan sesuatu yang bisa diumbar atau dibagikan begitu saja, karena begitu kehormatan tercemar, akan sulit untuk memperbaikinya. Di dunia modern, batas antara privasi dan eksposur semakin kabur. Orang-orang dengan mudah membagikan pemikiran, emosi, bahkan aib mereka sendiri secara terbuka, kadang tanpa sadar bahwa tidak semua orang yang mendengar cerita mereka memiliki niat baik. Kehormatan adalah sesuatu yang kita kendalikan, tetapi ketika kita memberikannya kepada dunia dalam bentuk cerita pribadi, pendapat, atau kelemahan yang terlalu terbuka, kita kehilangan kendali atas bagaimana orang lain melihat dan memperlakukan kita. Dalam stoikisme, kehormatan adalah salah satu aspek yang paling dijunjung tinggi. Para filsuf seperti Epictetus dan Seneca mengajarkan bahwa seorang manusia harus menjaga dirinya tetap teguh dalam prinsip, tidak tergoda untuk mencari validasi dari orang lain dengan membagikan hal-hal yang seharusnya tetap menjadi bagian dari dirinya sendiri. Namun, ada tantangan besar di era digital, tekanan sosial untuk terlihat terbuka, jujur, dan autentik.
Banyak orang mengira bahwa membagikan kehidupan pribadinya berarti menunjukkan keaslian. Padahal, keaslian sejati tidak datang dari keterbukaan tanpa batas, tetapi dari pengendalian diri dan kebijaksanaan dalam memilah mana yang harus dibagikan dan mana yang harus dijaga untuk diri sendiri. Ketika seseorang terlalu banyak membagikan hal-hal yang seharusnya bersifat pribadi, ia membuka dirinya terhadap dua risiko besar. Yang pertama adalah hilangnya rasa hormat dari orang lain. Manusia secara alami menghormati seseorang yang memiliki batasan, yang memiliki kendali atas dirinya sendiri. Sebaliknya, seseorang yang selalu membagikan hal-hal yang terlalu personal bisa kehilangan wibawa di mata orang lain, dianggap terlalu mudah terpengaruh, terlalu emosional, atau bahkan kurang bijaksana dalam menjaga dirinya sendiri. Yang kedua adalah kerentanan terhadap manipulasi. Orang yang tahu terlalu banyak tentang kita memiliki kekuatan atas kita. Baik itu dalam hubungan sosial, dunia kerja, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari, semakin banyak seseorang tahu tentang kelemahan dan rahasia kita, semakin besar kemungkinan mereka bisa menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri. Lalu bagaimana cara menjaga kehormatan tanpa terlihat angkuh atau tertutup? Salah satu prinsip yang diajarkan dalam Stoikisme adalah berbicara hanya ketika diperlukan dan hanya membagikan informasi yang benar-benar relevan. Kita tidak perlu menjelaskan segalanya kepada semua orang. Ada kalanya diam lebih berharga daripada kata-kata. Mengendalikan emosi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kehormatan. Banyak orang membagikan informasi pribadi dalam keadaan emosi yang tidak stabil, karena marah, sedih, atau merasa perlu mendapatkan simpati. Tetapi dalam keadaan seperti itu, keputusan yang dibuat seringkali tidak bijaksana. Saat emosi memuncak, kita cenderung berbicara tanpa berpikir panjang, dan itu bisa berujung pada penyesalan. Selain itu, penting untuk memilih dengan bijak kepada siapa kita berbagi. Tidak semua orang layak mengetahui sisi terdalam dari kehidupan kita. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun bisa berubah, dan dalam banyak kasus orang yang dulu kita percaya bisa menjadi orang yang paling kita sesali telah kita beri kepercayaan. Menjaga kehormatan bukan berarti menjadi pribadi yang tertutup atau tidak mau berbagi. Ini tentang memiliki batas yang sehat. Ini tentang memahami bahwa ada kekuatan dalam ketenangan, dalam tidak selalu merasa perlu untuk menjelaskan diri sendiri kepada dunia. Dan yang lebih penting, ini tentang memahami bahwa kehormatan bukan sesuatu yang bisa dibeli kembali begitu saja. Sekali tercoreng, akan butuh waktu lama untuk membangun kembali kepercayaan dan rasa hormat dari orang lain. Jadi sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini perlu dibagikan? Apakah ini akan membuat saya lebih dihormati atau justru mengurangi wibawa saya? Jika ada keraguan, maka lebih baik diam, karena seringkali diam adalah bentuk kendali diri yang paling kuat. Kedua, uang, privasi finansial itu penting. Uang selalu menjadi topik sensitif, bukan hanya karena nilainya secara materi, tetapi juga karena apa yang ia wakili, status keamanan, dan bahkan kekuasaan. Dalam dunia yang semakin terbuka ini, banyak orang dengan mudah membagikan informasi keuangan mereka. Berapa penghasilannya, berapa yang mereka habiskan, bahkan utang yang mereka miliki. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu bijaksana? Privasi finansial bukan hanya soal merahasiakan nominal dalam rekening, tapi juga tentang melindungi diri dari konsekuensi yang tidak diinginkan. Saat seseorang terlalu terbuka mengenai keuangannya, ia tanpa sadar membuka dirinya terhadap berbagai risiko, dari eksploitasi sosial hingga manipulasi psikologis. Secara psikologis, manusia memiliki kecenderungan untuk menilai orang lain berdasarkan aspek finansialnya. Ketika seseorang tahu bahwa kamu memiliki uang lebih, ia mungkin akan memperlakukanmu dengan berbeda.
entah dengan rasa hormat yang palsu, ekspektasi yang lebih tinggi, atau bahkan kecemburuan yang bisa berubah menjadi kebencian. Sebaliknya, jika seseorang tahu bahwa kamu sedang mengalami kesulitan finansial, mereka mungkin akan meremehkan atau bahkan menjauh. Ini adalah realitas sosial yang seringkali tidak kita sadari. Kita ingin diterima apa adanya, tetapi begitu informasi tentang uang masuk ke dalam hubungan sosial, dinamikanya berubah. Di era digital, keterbukaan finansial semakin menjadi tren. Banyak orang merasa bangga membagikan gaji mereka di media sosial, menunjukkan gaya hidup mewah, atau bahkan menceritakan kesulitan ekonomi mereka demi mendapatkan simpati. Namun, pertanyaannya adalah, apakah semua itu memberikan manfaat jangka panjang? Dalam banyak kasus, terlalu terbuka tentang keuangan justru bisa menciptakan masalah. Seseorang yang terlihat memiliki banyak uang mungkin akan menjadi target bagi orang-orang yang ingin mengambil keuntungan, baik dalam bentuk pinjaman yang tidak pernah dikembalikan, permintaan bantuan yang tidak ada habisnya, atau bahkan ancaman dalam bentuk kejahatan seperti penipuan atau peretasan. Sebaliknya, seseorang yang mengumbar kesulitan finansialnya juga bisa menghadapi konsekuensi negatif. Bisa jadi mereka akan dianggap tidak kompeten dalam mengelola uang, atau justru menarik perhatian orang-orang yang ingin menyelamatkan mereka tetapi dengan agenda tersembunyi. Dalam filsafat stoikisme, ada ajaran penting mengenai keseimbangan dalam menghadapi kekayaan. Epictetus mengingatkan bahwa seseorang seharusnya tidak terlalu melekat pada uang, tetapi juga tidak meremehkan pentingnya memiliki kendali atas sumber daya finansialnya. Itu berarti seseorang tidak perlu terlalu bangga dengan kekayaannya, tetapi juga tidak perlu merasa rendah diri karena kekurangan uang. Pendekatan yang lebih bijaksana adalah menjaga keuangan sebagai urusan pribadi. Tidak perlu membagikan semua informasi tentang gaji, aset, atau utang kepada siapapun kecuali mereka yang benar-benar membutuhkan informasi itu, seperti pasangan hidup, penasihat keuangan, atau pihak yang memiliki kepentingan profesional. Lalu bagaimana cara menjaga privasi finansial di era digital ini? Pertama, berhati-hatilah dengan apa yang dibagikan di media sosial. Jangan mudah tergoda untuk memamerkan kekayaan atau mengeluh tentang kesulitan finansial di ruang publik. Ingat, orang yang melihat postinganmu belum tentu memiliki niat baik. Kedua, selektif dalam berbagi informasi finansial kepada orang terdekat. Bahkan dalam keluarga atau pertemanan, ada batasan yang harus dihormati. Tidak semua orang perlu tahu detail keuanganmu, karena semakin banyak orang tahu, semakin banyak potensi masalah yang bisa muncul. Ketiga, kendalikan emosi dalam menghadapi uang. Jangan biarkan perasaan bangga atau frustrasi membuatmu terlalu terbuka. Banyak orang membagikan informasi keuangan mereka saat mereka merasa terlalu percaya diri atau terlalu terpuruk. Ini adalah momen-momen di mana keputusan yang tidak bijaksana sering terjadi. Keempat, sadari bahwa uang bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan. Dalam dunia yang penuh dengan pencitraan, mudah sekali tergoda untuk membuktikan diri dengan menunjukkan harta yang dimiliki. Tetapi mereka yang benar-benar kaya, baik secara finansial maupun mental, tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Privasi finansial adalah bentuk perlindungan diri. Dengan tidak terlalu terbuka, seseorang bisa menghindari ekspektasi sosial yang tidak perlu, menjaga hubungan tetap tulus, dan yang paling penting, tetap memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Jadi sebelum kamu membagikan sesuatu tentang keuanganmu, tanyakan pada dirimu sendiri. Apa manfaat jangka panjangnya? Apakah informasi ini akan membantu orang lain atau justru membuatku lebih rentan? Jika jawabannya lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, mungkin lebih baik untuk tetap diam. Poin ketiga, rahasia keluarga benteng kehangatan rumah.
Keluarga adalah fondasi kehidupan. Ia adalah tempat pertama di mana kita belajar tentang kasih sayang, nilai-nilai moral, dan bagaimana menghadapi dunia. Tapi di dalam setiap keluarga, ada hal-hal yang seharusnya tidak dibagikan kepada orang lain. Rahasia yang jika tersebar bisa merusak kepercayaan, menciptakan jarak, atau bahkan menghancurkan hubungan. Terlalu sering kita melihat orang-orang membicarakan keluarganya di media sosial atau dalam percakapan sehari-hari tanpa menyadari dampaknya. Mereka menceritakan konflik keluarga, mengungkap kesalahan orang tua, atau bahkan mempermalukan anggota keluarga lainnya. Beberapa melakukannya karena emosi sesaat, sementara yang lain merasa itu adalah bentuk keterbukaan yang sehat. Tapi, apakah benar demikian? Dalam psikologi sosial, keluarga memiliki fungsi sebagai sistem yang menjaga keseimbangan emosional dan psikologis anggotanya. Ketika seseorang membagikan terlalu banyak tentang keluarganya, terutama hal-hal yang negatif, ia tidak hanya merusak citra keluarga di mata orang lain, tetapi juga menciptakan luka yang sulit diperbaiki. Mari kita lihat dari perspektif kehormatan. Dalam banyak budaya, kehormatan keluarga adalah sesuatu yang dijaga dengan sangat serius. Itu bukan berarti menutupi kesalahan atau berpura-pura sempurna, tetapi lebih kepada menjaga martabat dan batasan privasi yang seharusnya dihormati. Ketika seseorang membocorkan rahasia keluarganya, ia seringkali tidak menyadari konsekuensi jangka panjangnya. Rasa malu, ketidakpercayaan, bahkan perpecahan keluarga bisa terjadi. Dan yang lebih berbahaya, hal ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain, baik untuk gosip, manipulasi, atau bahkan sebagai senjata untuk menyerang di kemudian hari. Ada alasan mengapa dalam banyak ajaran filsafat, termasuk stoikisme, menjaga keharmonisan keluarga dianggap sebagai salah satu tugas utama manusia. Seneca pernah berkata bahwa keluarga adalah tempat di mana kita belajar tentang kebajikan dan pengendalian diri. Itu berarti, bagaimana kita memperlakukan dan berbicara tentang keluarga kita mencerminkan karakter kita sendiri. Lalu, bagaimana cara menjaga batasan ini? Pertama, sadari bahwa tidak semua orang perlu tahu tentang kehidupan keluargamu. Jika ada masalah yang harus diselesaikan, lebih baik bicarakan langsung dengan anggota keluarga yang bersangkutan atau dengan seseorang yang benar-benar bisa membantu, seperti konselor atau orang yang dipercaya. Kedua, hindari membagikan konflik keluarga di media sosial atau dalam obrolan santai. Dunia tidak perlu tahu bagaimana keluargamu bertengkar, bagaimana orang tuamu membuat kesalahan, atau bagaimana saudaramu berperilaku. Ada perbedaan besar antara berbagi untuk mencari solusi dan berbagi hanya untuk melampiaskan emosi. Ketiga, jika ada beban emosional yang terasa berat, carilah cara yang sehat untuk menyalurkannya tanpa merusak hubungan keluarga. Menulis jurnal, berbicara dengan seseorang yang bijaksana, atau bahkan berlatih meditasi bisa menjadi alternatif yang lebih baik daripada menyebarkan cerita yang seharusnya tetap menjadi urusan pribadi. Keempat, ingat bahwa keluarga adalah tentang perjalanan panjang. Setiap orang dalam keluarga memiliki kelemahan dan pernah melakukan kesalahan, termasuk diri kita sendiri. Jika kita tidak ingin kesalahan kita diumbar ke publik, kita juga seharusnya tidak melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Privasi keluarga bukan berarti menutupi keburukan, tetapi tentang menjaga batasan yang sehat. Dunia tidak perlu tahu segalanya tentang kehidupan pribadimu, karena pada akhirnya keluargamu adalah tempat di mana kepercayaan harus dijaga dengan baik. Jadi sebelum membagikan sesuatu tentang keluargamu, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar perlu? Apakah ini akan membawa kebaikan atau justru akan menciptakan lebih banyak masalah? Jika jawabannya lebih banyak merugikan, mungkin lebih baik untuk menyimpannya sendiri. Poin keempat, hinaan melepaskan luka lama.
Setiap orang di suatu titik dalam hidupnya pernah menerima hinaan. Mungkin itu datang dari teman, keluarga, kolega, atau bahkan orang asing di dunia maya. Beberapa hinaan terasa ringan dan mudah dilupakan, sementara yang lain bisa meninggalkan bekas yang dalam, membentuk cara kita melihat diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Tapi satu hal yang seringkali tidak kita sadari adalah bahwa semakin sering kita mengulangi hinaan itu, dengan menceritakannya kembali atau menyimpannya dalam ingatan, semakin besar dampaknya pada kesehatan mental kita. Kenapa? Karena otak manusia bekerja dengan cara yang unik. Ketika kita mengingat pengalaman menyakitkan, otak tidak hanya memunculkan kembali gambarannya, tetapi juga mengaktifkan ulang respons emosional yang sama seperti saat kita pertama kali mengalaminya. Ini berarti setiap kali kita menceritakan kembali hinaan yang pernah kita terima, kita secara tidak sadar membiarkan diri kita terluka lagi. Dari perspektif psikologi, ada istilah yang disebut rumination, yaitu ketika seseorang terus-menerus mengulang pikiran atau pengalaman negatif dalam pikirannya. Ini bisa menjadi kebiasaan berbahaya karena semakin lama kita terjebak dalam pola pikir ini, semakin sulit bagi kita untuk benar-benar melepaskan dan melanjutkan hidup. Tapi mengapa kita seringkali ingin membagikan hinaan atau luka lama kepada orang lain? Salah satu alasannya adalah karena kita menginginkan validasi. Kita ingin orang lain tahu bahwa kita pernah disakiti. Kita ingin mendapatkan simpati atau bahkan balas dendam secara emosional dengan cara membuat orang lain berpihak pada kita. Ini adalah reaksi manusiawi, dorongan untuk mencari keadilan atau sekadar dukungan moral. Namun pertanyaannya adalah, apakah itu benar-benar membantu? Ada perbedaan besar antara berbicara tentang luka untuk menyembuhkan dan berbicara hanya untuk menghidupkan kembali rasa sakitnya. Jika kita terus-menerus mengulang cerita tentang bagaimana seseorang pernah menghina kita, kita tanpa sadar memberi mereka kekuatan atas perasaan kita. Kita membiarkan hinaan itu tetap hidup di dalam diri kita, seolah-olah itu masih terjadi saat ini. Dalam filsafat stoikisme, ada satu prinsip yang sangat relevan di sini. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika seseorang menyakitimu, jangan bertanya kenapa dia melakukannya, tetapi tanyakan pada dirimu sendiri mengapa itu melukaimu." Pernyataan ini dalam maknanya, ia mengajarkan kita untuk berhenti memberi kekuatan kepada hinaan dan mulai melihatnya sebagai sesuatu yang tidak perlu mengendalikan hidup kita. Jadi, bagaimana cara kita berhenti membagikan hinaan dan benar-benar melepaskannya? Pertama, ubah perspektifmu terhadap hinaan itu. Hinaan hanya memiliki kekuatan jika kita memberikannya tempat dalam pikiran kita. Orang lain boleh berkata apapun, tetapi kita yang memutuskan apakah kita akan membiarkan kata-kata itu mendefinisikan kita atau tidak. Kedua, sadari bahwa tidak semua orang yang menyakitimu melakukannya dengan niat jahat. Beberapa orang menghina karena mereka sendiri memiliki luka batin yang belum sembuh. Jika kita bisa memahami bahwa hinaan seringkali berasal dari ketidaksempurnaan orang lain, kita bisa lebih mudah untuk tidak mengambilnya secara pribadi. Ketiga, berhenti mencari validasi dari luka lama. Alih-alih terus menceritakan hinaan yang pernah diterima, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik? Jika jawabannya tidak, maka mungkin sudah saatnya untuk melepaskannya. Keempat, temukan cara yang lebih sehat untuk memproses emosi, menulis jurnal, berbicara dengan orang yang benar-benar bisa dipercaya, atau bahkan menyalurkan energi itu ke dalam sesuatu yang produktif, bisa menjadi langkah yang jauh lebih bermanfaat daripada sekadar mengulangi cerita lama.
Pada akhirnya, hinaan hanya memiliki dampak sejauh kita mengizinkannya. Jika kita terus membagikannya, kita secara tidak sadar memperpanjang umur luka itu. Tapi jika kita memilih untuk berhenti mengulangnya, kita memberikan diri kita sendiri kebebasan untuk benar-benar melanjutkan hidup. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah kamu ingin terus menghidupkan hinaan itu dalam hidupmu? Atau sudah saatnya kamu benar-benar melepaskannya? Poin kelima, seksualitas keintiman itu hal yang sakral. Ada satu aspek dalam hidup yang seharusnya tetap menjadi ranah pribadi, seksualitas dan keintiman. Tapi di zaman di mana media sosial mendorong kita untuk berbagi hampir segala hal, batas antara yang pribadi dan yang publik semakin kabur. Banyak orang merasa terdorong untuk membagikan aspek-aspek intim dari hidup mereka, entah dalam bentuk cerita, pengalaman pribadi, atau bahkan sesuatu yang lebih eksplisit. Tapi, mari kita renungkan sejenak. Apakah berbagi tentang seksualitas dan kehidupan intim itu benar-benar perlu, atau justru bisa menjadi sesuatu yang membahayakan? Secara psikologis, keintiman adalah sesuatu yang sangat personal dan mendalam. Itu adalah bagian dari diri kita yang paling rentan, bagian yang menghubungkan kita dengan orang lain di level emosional dan fisik yang paling dalam. Berbagi terlalu banyak tentang seksualitas atau pengalaman intim bisa membawa dampak yang tidak selalu kita sadari. Salah satu alasan utama mengapa orang cenderung membagikan informasi ini adalah untuk mencari validasi. Mereka ingin dipahami, diterima, atau bahkan dipuji. Di dunia yang semakin terbuka, di mana percakapan tentang seks semakin normal, ada dorongan untuk ikut serta, untuk tidak ketinggalan dalam tren berbicara secara terbuka tentang hal-hal yang dulu dianggap tabu. Namun, ada konsekuensi yang harus dipikirkan. Pertama, kehilangan kendali atas persepsi diri. Saat kamu membagikan aspek seksual atau kehidupan intim kepada orang lain, kamu membuka ruang bagi mereka untuk memiliki opini terhadap hal yang seharusnya menjadi urusan pribadimu. Apakah kamu benar-benar ingin orang lain memiliki pandangan tentang hal-hal yang seharusnya hanya diketahui oleh dirimu dan pasanganmu? Kedua, risiko eksploitasi dan penyalahgunaan informasi. Dunia digital tidak pernah benar-benar melupakan sesuatu. Apa yang kamu bagikan hari ini bisa tetap ada di internet selamanya dan bisa digunakan oleh orang lain dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Dari penyalahgunaan gambar, penyebaran informasi tanpa izin, hingga perundungan di dunia maya. Ini semua adalah risiko yang nyata. Ketiga, efek psikologis yang tak terduga. Berbagi hal-hal yang terlalu pribadi, terutama terkait seksualitas, bisa memicu rasa penyesalan di kemudian hari. Beberapa orang mungkin merasa baik-baik saja saat membagikannya, tetapi di masa depan perspektif mereka bisa berubah. Rasa malu, kecemasan sosial, dan bahkan krisis identitas bisa muncul akibat informasi yang dulu dibagikan dengan terlalu terbuka. Dari sudut pandang filsafat Stoikisme, ada prinsip penting yang bisa kita pegang. Kendali atas diri adalah kunci kehormatan. Seneca pernah berkata, kita harus menjaga diri kita sendiri seperti seorang yang dipercayakan dengan sesuatu yang berharga. Keintiman adalah sesuatu yang berharga. Dan sesuatu yang berharga tidak boleh diberikan begitu saja kepada siapapun tanpa pertimbangan. Dalam Stoikisme, ada nilai tentang menjaga kesederhanaan dan tidak membiarkan keinginan eksternal mengendalikan kita. Dalam konteks ini, keinginan untuk membagikan hal-hal pribadi demi validasi atau penerimaan sosial bisa menjadi jebakan yang berlawanan dengan filosofi tersebut. Jadi bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan? Pertama, sadari bahwa seksualitas adalah hal yang sakral dan tidak perlu dibagikan ke publik untuk mendapatkan validasi. Pengalaman intim adalah sesuatu yang memiliki makna mendalam, bukan sekadar sesuatu yang bisa dibicarakan secara sembarangan tanpa konsekuensi.
Kedua, pikirkan dampak jangka panjang sebelum membagikan sesuatu yang sifatnya sangat pribadi. Apakah ini akan membantu atau justru merugikanmu di masa depan? Jika ada sedikit saja keraguan, mungkin lebih baik untuk tidak membagikannya. Ketiga, ingat bahwa menjaga privasi bukan berarti menekan atau menyangkal seksualitas. Ada perbedaan antara menyembunyikan sesuatu karena rasa takut dan menjaga sesuatu karena menghargai nilainya. Seksualitas bukanlah sesuatu yang harus diumbar agar terasa nyata. Justru, semakin dijaga, semakin berharga nilainya. Pada akhirnya, keintiman bukan tentang seberapa banyak yang kita bagikan kepada dunia, tetapi seberapa dalam kita menghargainya dalam hubungan yang benar-benar bermakna. Dan jika kita benar-benar menghargai sesuatu, kita tidak akan membiarkannya menjadi konsumsi publik tanpa pertimbangan matang. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kamu ingin seksualitas dan kehidupan pribadimu menjadi bagian dari narasi publik atau lebih baik disimpan sebagai sesuatu yang berharga hanya untukmu dan orang yang tepat? Poin ke-6. Amal kekuatan dalam memberi secara diam-diam. Ada satu kebiasaan yang semakin jarang kita temukan di dunia modern, memberi tanpa ingin diakui. Di era media sosial, berbagi kebaikan seringkali berubah menjadi ajang pamer. Seseorang menyumbangkan uang, membagikan makanan, atau membantu orang lain, dan dalam hitungan detik, momen itu diabadikan dalam foto atau video, lalu diunggah ke internet. Tapi, mari kita pikirkan sebentar. Jika amal dilakukan dengan harapan mendapatkan pengakuan, apakah itu masih bisa disebut sebagai kebaikan sejati? Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan sejati adalah sesuatu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Marcus Aurelius pernah berkata, "Ketika kamu telah berbuat baik dan orang lain mendapat manfaat, mengapa mencari lebih dari itu? Bukankah pohon mengeluarkan buah tanpa meminta pujian?" Memberi adalah tindakan yang seharusnya lahir dari ketulusan, bukan kebutuhan akan validasi sosial. Jika kita benar-benar peduli terhadap orang yang kita bantu, maka tidak ada kebutuhan untuk memberitahu dunia tentangnya. Namun, kenyataannya, banyak orang merasa perlu membagikan kebaikan mereka. Apa alasannya? Pertama, dorongan sosial. Dunia saat ini sangat terobsesi dengan citra. Banyak orang percaya bahwa menunjukkan kebaikan di media sosial akan meningkatkan reputasi mereka. Mereka ingin dipandang sebagai orang yang dermawan, peduli, atau baik hati. Tapi ironisnya, tindakan ini bisa membuat nilai amal itu sendiri memudar. Kedua, rasa ingin diakui. Manusia secara alami menginginkan penghargaan atas apa yang mereka lakukan. Ini bukan sesuatu yang salah, tetapi ketika amal menjadi alat untuk meningkatkan status sosial, maknanya bergeser. Kita bisa melihat banyak contoh di mana seseorang menyumbangkan uang dalam jumlah besar, tetapi nama mereka harus dicantumkan di plakat atau diberitakan di media. Ketiga, tren sosial media. Banyak orang mengikuti tren memberi hanya karena itu terlihat baik di mata orang lain. Kita sering melihat video tentang seseorang yang membagikan uang atau makanan kepada orang yang kurang mampu, lalu merekam reaksi mereka. Tapi pernahkah kita bertanya, bagaimana perasaan orang yang direkam itu? Apakah mereka merasa benar-benar dibantu atau justru merasa dieksploitasi demi konten? Dampak negatif dari berbagi amal secara terbuka. Beramal dengan cara yang terlalu terbuka bisa menciptakan beberapa konsekuensi yang mungkin tidak kita sadari. Pertama, menghilangkan makna ketulusan. Jika niat kita untuk membantu bergantung pada seberapa banyak perhatian yang bisa kita dapatkan, maka amal itu bukan lagi tentang orang yang dibantu, melainkan tentang diri kita sendiri. Kedua, merendahkan orang yang menerima bantuan.
Tidak semua orang nyaman menjadi objek belas kasihan di depan publik. Banyak dari mereka yang berada dalam situasi sulit ingin tetap menjaga martabatnya, dan tindakan merekam atau membagikan momen mereka bisa terasa merendahkan. Ketiga, menciptakan ekspektasi yang salah. Jika semua bantuan harus disertai dengan publikasi, maka orang-orang yang benar-benar membutuhkan bisa saja terpinggirkan karena tidak menarik perhatian publik. Mereka yang tidak bisa diekspos atau tidak bisa menjadi konten mungkin akan kesulitan mendapatkan bantuan. Mengapa kita sebaiknya memberi dalam diam? Ada sebuah kepuasan batin yang jauh lebih dalam ketika kita memberi tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. Ketika kita memberi dalam diam, kita melatih diri untuk melepaskan ego dan melakukan sesuatu hanya karena itu benar. Kita tidak memberi untuk dipuji, tetapi karena kita merasa itu adalah kewajiban moral kita sebagai manusia. Beberapa kebudayaan bahkan memiliki konsep yang mendukung pemberian secara diam-diam. Dalam Islam dikenal konsep sedekah rahasia yang disebut lebih tinggi nilainya dibanding sedekah yang diumumkan. Dalam filsafat Timur, memberi tanpa menyebutkan nama dianggap sebagai bentuk kebaikan tertinggi. Jika kita benar-benar ingin menjadi seseorang yang baik, cara terbaik adalah dengan membiarkan kebaikan itu menjadi bagian dari siapa kita tanpa harus diumumkan kepada dunia. Jadi pertanyaannya, apakah kita berbuat baik karena kita benar-benar ingin membantu atau karena kita ingin terlihat baik? Pada akhirnya, amal bukanlah tentang kita. Ini tentang orang yang membutuhkan. Dan semakin sedikit kita mencari pengakuan, semakin tulus niat kita dalam memberi. Poin ketujuh, usia lebih dari sekadar angka. Pernahkah kamu merasa ragu untuk menyebutkan usia? Atau mungkin kamu pernah melihat seseorang yang terlihat lebih tua atau lebih muda dari usianya yang sebenarnya? Usia adalah sesuatu yang secara teknis hanya sekadar angka, tetapi di dunia sosial, angka ini bisa menjadi alat penilaian yang tajam. Mengapa kita seringkali merasa perlu untuk merahasiakan usia kita? Apakah ini hanya soal kepercayaan diri atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Pertama, usia adalah simbol yang dipenuhi asumsi. Setiap kali seseorang mengetahui berapa usiamu, otak mereka otomatis mencoba menghubungkan angka itu dengan serangkaian ekspektasi sosial. Jika kamu terlalu muda, orang mungkin akan meremehkan pengalamanmu. Jika kamu terlalu tua, orang mungkin akan mempertanyakan relevansimu di dunia yang terus berubah. Ada semacam bias sosial yang melekat pada angka usia. Anak muda sering dianggap naif, kurang berpengalaman, atau impulsif. Sebaliknya, orang yang lebih tua sering dianggap ketinggalan zaman atau tidak fleksibel dalam berpikir. Ini membuat banyak orang merasa terjebak dalam label yang ditentukan oleh angka, bukan oleh siapa mereka sebenarnya. Dalam lingkungan kerja misalnya, seseorang yang berusia 40-an mungkin tidak ingin mengungkapkan umurnya jika dia bekerja di industri yang didominasi oleh anak muda. Sebaliknya, seseorang yang masih berusia awal 20-an mungkin ragu untuk menyebutkan usianya dalam forum profesional karena takut dianggap belum cukup matang. Jadi, apakah usia benar-benar hanya angka? Atau apakah angka itu membawa beban yang lebih besar dari yang kita sadari? Kedua, obsesi masyarakat terhadap usia dan standar yang menyesakkan. Di banyak budaya, ada standar usia untuk berbagai pencapaian hidup. Kapan seharusnya seseorang menikah? Kapan seharusnya mereka memiliki anak? Kapan seharusnya mereka mencapai puncak karir? Jika seseorang melewatkan salah satu batas waktu ini, mereka seringkali merasa tertinggal, bahkan jika hidup mereka sebenarnya berjalan dengan baik. Ketika seseorang mengungkapkan usianya, tanpa sadar mereka membuka diri terhadap penilaian orang lain. Kamu belum menikah di usia segini. Kamu baru memulai bisnis di usia ini. Kamu sudah tua tapi masih bekerja di sini. Semua pertanyaan ini mencerminkan ekspektasi masyarakat terhadap bagaimana kehidupan seharusnya berjalan. Seolah-olah ada satu jalur yang benar untuk semua orang.
Ini bisa menyebabkan stres yang luar biasa. Tidak sedikit orang yang merasa mereka harus mengejar sesuatu hanya karena usianya mengharuskan mereka melakukannya, bukan karena mereka benar-benar menginginkannya. Tapi siapa yang sebenarnya menentukan garis waktu ini? Apakah itu aturan alam atau hanya tekanan sosial yang kita terima begitu saja? Ketiga, usia bisa menjadi senjata dalam dunia digital. Di era digital, informasi pribadi seperti usia bisa dengan mudah menjadi alat manipulasi. Dalam percakapan daring, mengetahui usia seseorang bisa mengubah cara orang lain memperlakukan mereka. Seseorang yang lebih tua mungkin tidak dianggap cukup paham dalam diskusi teknologi, sementara yang lebih muda mungkin dianggap kurang memiliki kredibilitas dalam topik serius. Lebih dari itu, banyak kasus di mana seseorang dihakimi atau dilecehkan secara daring hanya karena usia mereka. Beberapa komunitas bahkan bisa menjadi sangat kejam dalam membandingkan generasi, dengan komentar seperti anak muda zaman sekarang manja atau orang tua tidak paham dunia modern. Ketika informasi tentang usia seseorang tersebar luas, mereka bisa menjadi target dari berbagai bentuk diskriminasi, baik dalam pekerjaan, pertemanan, atau bahkan hubungan romantis. Keempat, menjaga privasi usia untuk kebebasan yang lebih besar. Jika kita ingin hidup dengan lebih bebas dari ekspektasi yang menyesakkan, terkadang menjaga usia sebagai sesuatu yang pribadi adalah pilihan yang bijak. Bukan berarti kita harus menyembunyikan siapa diri kita, tetapi lebih kepada menjaga kebebasan untuk dinilai berdasarkan karakter, pemikiran, dan tindakan, bukan sekadar angka. Di dunia profesional, lebih baik dinilai berdasarkan keterampilan dan wawasan daripada hanya berdasarkan tahun kelahiran. Dalam pergaulan, lebih baik dikenal karena kedewasaan berpikir daripada hanya karena usia yang ditetapkan oleh kalender. Ketika kita tidak membagikan usia kita kepada sembarang orang, kita memberikan diri kita kesempatan untuk membangun identitas yang lebih otentik, tanpa harus terbebani oleh ekspektasi yang datang dengan angka itu. Jadi, apakah usia benar-benar mencerminkan siapa kita, atau itu hanya angka yang seringkali digunakan untuk menempatkan kita dalam kotak yang sempit? Pada akhirnya, usia hanyalah salah satu aspek dari diri kita. Tidak ada salahnya menyimpannya untuk diri sendiri, terutama jika itu membantumu hidup dengan lebih bebas dan tanpa tekanan sosial yang tidak perlu. Kedelapan, obat-obatan kesehatan. Itu urusan pribadi. Pernahkah kamu merasa ragu untuk memberitahu seseorang tentang kondisi kesehatanmu? Atau mungkin kamu pernah melihat orang lain menyembunyikan fakta bahwa mereka sedang menjalani pengobatan tertentu? Di dunia yang semakin terbuka ini, banyak orang berbagi hampir semua aspek kehidupan mereka, termasuk kesehatan dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Tapi apakah ini bijak? Ataukah justru berisiko menimbulkan dampak yang tidak diinginkan? Pertama, kesehatan adalah ranah yang sangat pribadi. Kesehatan adalah salah satu aspek kehidupan yang paling intim. Ini mencerminkan kondisi tubuh, gaya hidup, dan dalam beberapa kasus, kelemahan yang tidak ingin diekspos ke dunia luar. Ketika seseorang mengungkapkan bahwa mereka memiliki kondisi medis tertentu, dunia luar tidak hanya sekadar menerima informasi tersebut, tetapi juga memberikan label. Orang dengan penyakit kronis seringkali dipandang lebih lemah. Mereka yang menjalani terapi psikologis mungkin dianggap bermasalah. Seseorang yang sedang dalam pengobatan bisa saja menghadapi prasangka, meskipun tidak ada yang salah dengan kondisi mereka. Jadi, apakah membagikan informasi ini kepada orang lain akan membawa pemahaman? Ataukah justru menempatkan diri kita dalam risiko label sosial yang tidak adil? Kedua, kesehatan bisa digunakan sebagai senjata sosial. Dalam lingkungan sosial, kesehatan seseorang bisa menjadi bahan spekulasi. Dalam dunia profesional misalnya, seorang atasan mungkin berpikir dua kali sebelum mempromosikan seseorang yang diketahui memiliki kondisi kesehatan tertentu.
bukan karena niat jahat, tetapi karena ada anggapan bahwa individu tersebut mungkin tidak bisa bekerja dengan optimal dalam jangka panjang. Dalam pergaulan, seseorang yang sering sakit mungkin dianggap lemah atau kurang bisa diandalkan. Bahkan dalam hubungan romantis, ada orang yang secara tidak sadar menjauh setelah mengetahui bahwa pasangan mereka memiliki kondisi kesehatan tertentu. Lebih dari itu, informasi kesehatan yang bocor bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di era digital ini, ada banyak kasus di mana data medis seseorang digunakan untuk kepentingan lain, mulai dari iklan yang menyasar kondisi medis tertentu hingga kebocoran data yang bisa berujung pada diskriminasi. Jadi, apakah membagikan kondisi kesehatan kita akan membuat orang lebih peduli atau justru menempatkan kita dalam posisi yang rentan? Ketiga, obat-obatan yang dikonsumsi. Tidak selalu untuk konsumsi publik. Saat seseorang membagikan informasi tentang obat-obatan yang mereka konsumsi, seringkali mereka menghadapi dua respons, simpati atau penghakiman. Jika obat itu berkaitan dengan penyakit fisik yang umum, orang mungkin merasa empati. Tetapi jika itu adalah obat yang berhubungan dengan kesehatan mental, ceritanya bisa sangat berbeda. Ada stigma besar terhadap pengobatan mental. Meskipun ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa kondisi seperti depresi dan kecemasan adalah masalah medis yang sah. Lebih dari itu, ketika seseorang tahu bahwa kamu mengonsumsi obat tertentu, mereka bisa mulai memberi nasihat yang tidak diminta. Mereka mungkin menyarankan alternatif yang tidak ilmiah atau bahkan mempertanyakan apakah kamu benar-benar membutuhkannya. Bukankah lebih baik menjaga urusan ini tetap pribadi daripada harus berhadapan dengan opini yang tidak selalu membantu? Keempat, kesehatan adalah perjalanan yang personal. Setiap orang memiliki perjalanan kesehatan yang unik. Beberapa orang menjalani hidup dengan kondisi medis yang tidak terlihat. Beberapa orang mengandalkan obat-obatan tertentu untuk menjaga keseimbangan tubuh atau pikiran mereka. Membagikan detail tentang hal ini kepada orang lain tidak selalu membawa manfaat. Terkadang, itu hanya membuat kita lebih terbuka terhadap pertanyaan, spekulasi, atau bahkan diskriminasi. Menjaga privasi tentang kesehatan dan obat-obatan bukan berarti menyembunyikan siapa diri kita. Itu adalah cara untuk melindungi diri dari opini yang tidak perlu, sekaligus menjaga kendali atas narasi tentang tubuh kita sendiri. Pada akhirnya, kesehatan adalah hak pribadi. Tidak ada kewajiban untuk membagikannya kepada siapapun, kecuali kepada mereka yang benar-benar perlu tahu. Jadi, apakah membagikan informasi ini akan membawa kita pada pemahaman dan dukungan? Atau justru membuat kita lebih rentan terhadap penilaian dan stigma? Terkadang menjaga sesuatu tetap menjadi rahasia adalah bentuk perlindungan terbaik. Tidak semua hal harus diketahui orang lain, terutama jika itu menyangkut tubuh dan kesehatan kita sendiri. Kesimpulan, privasi adalah benteng terakhir kehormatan. Dunia semakin terbuka. Informasi mengalir tanpa batas. Setiap hari kita melihat orang-orang membagikan segala hal, mulai dari keberhasilan, kegagalan, emosi, hingga rahasia yang seharusnya tetap tersimpan rapat. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan penting. Apakah kita benar-benar ingin seluruh dunia tahu segalanya tentang kita? Pertama, tidak semua hal perlu diketahui orang lain dalam hidup. Ada hal-hal yang memang pantas untuk dibagikan. Kebahagiaan, inspirasi, pengalaman yang bisa membantu orang lain. Tapi ada juga hal-hal yang jika terlalu terbuka justru membawa lebih banyak masalah daripada manfaat. Kehormatan, uang, rahasia keluarga, hinaan, seksualitas, amal, usia, dan kesehatan. Semuanya adalah bagian dari diri kita yang sangat pribadi. Bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dipahami oleh orang lain.
bukan sesuatu yang selalu membawa manfaat jika dibagikan secara luas. Kedua, privasi adalah bentuk kendali atas hidup kita. Saat seseorang tahu terlalu banyak tentang kita, mereka memiliki kendali. Kata-kata yang kita ucapkan bisa digunakan melawan kita di masa depan. Rahasia yang kita bagikan bisa menjadi senjata yang menyakiti kita. Mungkin seseorang akan mengatakan, tapi aku hanya berbagi dengan orang-orang yang aku percaya. Itu mungkin benar, tapi kepercayaan pun bisa berubah. Situasi bisa bergeser, dan informasi yang dulu hanya milik satu orang tiba-tiba menjadi konsumsi publik. Menjaga privasi bukan berarti takut atau tidak percaya pada orang lain. Itu adalah bentuk perlindungan diri, bentuk kendali atas bagaimana kita ingin dipahami, bagaimana kita ingin dihormati. Ketiga, kehormatan sejati datang dari ketenangan batin. Dalam filosofi Stokisme, kehormatan bukan tentang bagaimana kita dilihat oleh orang lain, tetapi tentang bagaimana kita hidup dengan prinsip yang benar. Orang yang benar-benar terhormat tidak butuh validasi dari luar. Mereka tidak merasa perlu membagikan segala sesuatu hanya untuk mendapat pengakuan. Mereka tahu bahwa ada hal-hal yang lebih baik disimpan untuk diri sendiri. Dan dalam ketenangan itu ada kekuatan, ada kebijaksanaan, ada kehormatan sejati yang tidak tergantung pada pujian atau pengakuan orang lain. Terakhir, sebelum kamu membagikan sesuatu, pikirkan lagi. Setiap kali kamu ingin berbagi sesuatu, tanyakan pada dirimu, apakah ini akan memberikan manfaat nyata? Apakah ini akan mengubah persepsi orang tentangku dengan cara yang tidak kuinginkan? Apakah ini akan tetap terasa nyaman untukku di masa depan? Jika jawabannya ragu-ragu, mungkin lebih baik disimpan saja, karena pada akhirnya tidak semua hal harus dibagikan kepada dunia. Ada batas yang harus kita jaga, ada kehormatan yang harus kita lindungi, dan terkadang diam adalah bentuk kebijaksanaan yang paling tinggi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol berlangganan. Karena di sini, kita akan terus membahas hal-hal mendalam tentang kehidupan, psikologi, dan filosofi yang jarang dibahas di tempat lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap bijaksana, dan jangan biarkan dunia tahu terlalu banyak tentangmu.